Pagi ini saya akan mempraktekkan tentang terapi bekam atau cupping terapi, tapi yang jenisnya terapi cupping basah ya, terapi bekam basah. Pada prinsipnya nanti akan ada 3 tindakan, yaitu bekam luncur, bekam kering, dan nanti baru diakhiri dengan bekam basah. Sebelum kita mulai praktikumnya tersebut, saya Muflih dari Universitas Respati Yogyakarta akan menjelaskan alat-alat yang dibutuhkan dahulu. Oke, coba kita lihat di sini ada cuppingnya, ada beberapa buah yang kita siapkan. Nanti ada yang ukurannya kecil, ada ukurannya besar, nanti memang fungsinya berbeda. Kemudian ada handscoon, ada cup ya untuk penutup kepala. Kemudian ini ada lancetnya untuk skarisasi di bagian kulit pasiennya. Kemudian ada pen dan lancet. Kemudian ini ada alat vakumnya, pompa vakumnya ya. Kemudian ada betadine, ada alkohol, ada kasa, ada kapas, ada bengkok, kemudian ini ada korentang. Itu alat-alat yang kita butuhkan untuk bekam basah. Oke, saya akan jelaskan dulu titik-titik bagian tubuh pasien yang akan kita lakukan pembekaman ya. Pada umumnya ada 8 titik yang kita bisa lakukan pembekaman. Yang pertama di puncak kepala, kita lihat di sini ya, di puncak kepala. Kemudian yang nomor 2 ada di belakang tulang mastoid ya. Ada tulang belakang mastoid, nanti kita gunakan ukuran yang kecil ya. Nah, tulang mastoid sini, kedua di belakang tulang mastoid kanan dan kiri. Kemudian yang berikutnya nomor 3 ada di tulang torakal 1 ya, torakal 1. Oke. Kemudian yang berikutnya nomor 4 ada di kedua pundak. Kemudian nomor 5 nanti ada di antara tulang belikat. Oke. Nomor 6 bawahnya dikit ya, di garis ini nanti akan saya jelaskan kenapa saya kasih warna-warna ini. Kemudian nomor 7 ada di pinggang ya, sejajar dengan pusar. Kalau kita tarik dari depan akan sejajar dengan pusar. Oke, nomor 8 terakhir ada di betis. Nah, ini ya. Nomor terakhir 8 ada di betis. Ini pada umumnya ya. Akan saya jelaskan lagi kenapa tubuh pasien ini saya kasih warna untuk memisahkan, untuk membagi menjadi 3 bagian. Ini saya kasih warna ini tujuannya adalah yang ini area atas ya. Kemudian ini area tengah, kemudian ini area bawah. Apa maksudnya di sini? Ini punya fungsi, punya kegunaan yang berbeda-beda saat pembekaman. Kalau area atas itu secara anatomi di sini adalah letak paru-paru dengan jantung. Ini kaitannya dengan beberapa gangguan kardiovaskular dan respirasi. Jadi jika ada gangguan kardiovaskular, respirasi, kemudian pusing, misalnya terkait urusan gangguan di kepala gitu, dan kita pembekamannya di arah sini nih. Jika gangguannya di pencernaan, ya, ini garisnya di mana? Ini persis di bawah tulang belikat, ya. Kemudian ini garis yang kedua ini sejajar dengan pusar, ya, sejajar dengan pusar. Perbatasan antara bawah belikat dengan pusar ini adalah area pencernaan. Jadi jika ada gangguan pencernaan, kita lakukan pembekaman di area sini ya. Nah, kalau ini sejak pusar dengan sampai pantat ini ya, batas pantat, ini adalah area perkemihan dan reproduksi. Jika ada gangguan pasien di situ, maka fokus pembekamannya ada di situ. Nah, untuk betis tambahan untuk di otot betis ya. Nah, sekarang kita mulai mempraktekkan bagaimana melakukan terapi bekam basah pada pasien dengan benar. Yang pertama, kalian harus gunakan cap-nya untuk menutupi kepala. Pastikan rambut semuanya tertutup, tidak ada yang terurai keluar. Kemudian yang kedua, kita menggunakan celemek. Ini mengantisipasi jika ada cairan atau darah atau apapun itu ya, agar tidak terkena baju kita ya. Oke, kita pakai celemeknya. Kemudian kita gunakan handscoon steril ya. Jadi ini sudah disterilkan ya. Kemudian handscoon yang satunya, pastikan kedua tangan kita menggunakan handscoon steril ya. Oke. Alat-alatnya kita pastikan juga steril. Ini cuppingnya, ada alkohol dan seterusnya yang sudah jelaskan tadi. Nah, kali ini kita akan bertemu dengan pasien. Tapi sebelum kita melakukan terapi bekam basah, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah
tahap orientasi. Jadi kita akan istilahnya mengakrabkan diri dengan pasiennya, kemudian menganamnesa keluhan dan riwayat penyakit yang pernah dikeluhkan oleh pasien. Ya, kita praktikkan ya. Oke, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Oke, gimana keadaannya? Ya sudah kemungkinan. Oke, terima kasih sudah datang ke sini untuk pembekaman yang kedua ya Pak ya. Kemarin sudah pernah bekam. Nah, ada keluhan apa Pak selama rentang hari ini Pak? Pusing? Pusing, ya masih pusing. Masih pusing, terus? Masih jantung juga masih berdebar-debar. Oh, jantungnya masih berdebar-debar ya. Tensi terakhir tadi dicek di depan berapa Pak? 150. 150 tensinya ya, 150 per 90. per 90, masih agak tinggi ya. Karena bekam ini juga sangat cocok untuk pasien hipertensi ya. Pak, masih mengkonsumsi obat yang mengencer darah? Masih, tapi semalam di stop dulu nggak Pak? Iya. Oke, di stop dulu ya. Jadi kalau ada pasien yang menggunakan pengencer darah sebelum dibekam, sebaiknya dihindari dulu ya. Oke, kalau sudah siap kita lakukan pembekaman, Bapak bisa bertengkurap gitu ya Pak. Oke, sesuai dengan keluhan pasien tensinya agak tinggi, kemudian pasiennya masih mengeluh pusing, kita lakukan pembekaman di area bagian atas ya. Nanti kita praktekkan itu. Tapi saya juga akan mencontohkan beberapa titik di bagian tengah dan di bagian bawah ya. Kita coba desinfektan dulu area yang akan kita bekam ya. Kita menggunakan pasta yang kita kasih dengan alkohol ya. Oke, kita siapkan dulu bengkoknya. Ini kita kasih betadine dulu di area yang kita bekam. Dilakukan pendisinfektanan seperti ini juga nggak masalah. Jadi langsung kita basahkan di area yang rencana kita lakukan pembekaman. Oke. Dan kita bilas dengan alkohol ya. Oke, kita keringkan. Oke, setelah kering, kita pastikan pompa vakumnya bekerja dengan baik ya. Kemudian kita berikan minyak zaitun. Nah, ini ya. Tadi saya belum menyampaikan ada minyak zaitun ya. Oke, masalah ya. Ini kita kasihkan minyak zaitun beberapa tetes. Gunakan merek apapun boleh. Yang ada aromatiknya minyak zaitunnya juga boleh. Kita ratakan. Ya, kita ratakan. Ini biar tidak kasat ya di kulit. Nah, kita lakukan pembekaman di area yang akan kita terapi. Kita awali dengan bekam luncur ya. Bekam luncur caranya adalah kita tarik, kita vakumkan cupping ini tapi tidak terlalu kuat, cukup sekali tarikan. Kemudian kita lakukan moving ya, kita lakukan moving seperti ini. Nah, sesuai dengan arah yang kita berikan minyak zaitun tadi. Oke, kalau ini sudah tidak terasa vakumnya, kita ulangi lagi vakumannya ya. Oke, ini terlalu kencang, kita kurangi lagi. Kita vakum sedikit saja, kita lakukan pergerakan ya, moving. Nah, kita lakukan seperti ini sampai kapan? Biasanya sekitar 2 menit ya. Tapi kalau ada pasien yang cenderung warnanya merah, akan sangat terlihat di sini kulitnya akan memerah. Ini adalah bekam luncur. Kita lakukan di torakal 1 ya. Cukup 2 kali tarikan, tidak perlu banyak-banyak. Saya ulangi. Kita letakkan di sini, cukup 2 kali tarikan. Kemudian di daerah pundak. Pundak yang satunya ya.
di daerah dekat belikat. Ya, di bawahnya lagi sekitar 2 jari ya. Kemudian yang terakhir ada di lurus dengan pusar ya. Nah, kalau dihindari di daerah leher karena pasien mengeluh pusing, kita gunakan ukuran yang kecil ya. Leher seperti ini ya. Oke. Seperti inilah pembekaman titik-titik yang dibekam di bagian tubuh. Pada umumnya dan pada dasarnya seperti ini ya. Jadi ada yang di daerah leher, ada di daerah atas dekat pundak, kemudian di dekat belikat dan badan bagian tengah, kemudian di daerah pinggang ya. Pinggang. Ini kepala tidak saya bekam karena harus dipotong rambutnya ya. Dengan kondisi seperti ini, pembekaman kering seperti ini itu idealnya sekitar 5 menit ya. 5 menit. Nah, sambil 5 menit ini berproses, kita pasangkan antara lancet dengan pen lancetnya ya. Kita buka dulu pen lancetnya. Oke, kita buka dulu pen lancetnya seperti ini. Dan kita pasangkan lancetnya. Kita buka jarumnya. Dan kita tutup. Nah, ini udah siap digunakan ya. Ini udah siap digunakan. Kita tekan-tekan seperti ini ya. Scarifikasi atau perlukaan kulit bisa dilakukan dengan pen bekam seperti ini atau dengan pisau bedah ya, tapi kita gunakan pen bekam. Nah, kita lakukan di daerah yang kita sudah lakukan bekam kering tadi ya. Kering tadi. Seperti ini ya. Jadi dengan sirkuler beberapa kali daerah yang bahu kanan, beberapa kali di daerah bahu kiri, beberapa kali. Oke. Nah, setelah itu kita vakumkan lagi ya. Kita vakumkan lagi. Akan terlihat beberapa sampah darah yang keluar melalui bekas sterilisasi yang ada di kulit yang tadi itu. Nah, melakukan perlukaan pada kulit secara benar itu tidak terlalu dalam dan tidak terlalu tipis. Jadi kita lukai tadi itu sebaiknya tidak ditusuk begini ya. Kalau begini ya ini terlalu dalam akan salah gitu kan. Jadi yang keluar bisa sel darah merah semuanya. Ya, ini yang keluar secara teori adalah dalam tanda kutip sampah darah ya, sampah zat metabolik yang ada di pembuluh darah. Ini harusnya yang bagus sel darah merah yang utuh tidak ikut tertarik. Nah, ini kita tunggu selang waktu sekitar 5 menitan juga ya, maksimal 10 menit ya. Ini kita bisa ulangi beberapa kali pengambilan darah dengan cara kita bersihkan, kemudian nanti kita sedot lagi tanpa ada perlukaan lagi. Nah, kalau membersihkannya, pastikan arah darah nanti turunnya atau keluarnya itu mengarah ke kasus steril ya. Kita buka ujung dari cupping ini, nah, biar vakumnya tidak terasa. Nah, kita pastikan darahnya ini tidak mengalir ke daerah yang tidak diinginkan. Ini darah yang sudah kita lakukan pembekaman, kita bersihkan dengan baik. Nah, terus ini juga cuppingnya kita bersihkan ya. Kita ulangi lagi pada daerah ini. Seperti inilah pembersihan dari bekam basah. Oke. Kita kasihkan betadine ya.
kasa yang kita sudah kasih alkohol ya. Ya. Kita keringkan. Kita rapikan ya, kita rapikan baju pasien. Bekaman basah, jadi di situ ada bekam luncur tadi ya, kemudian ada bekam kering sekitar 5 menit, kemudian nanti kita melakukan pembekaman basah. Nah setelah itu terakhir nanti kita bersihkan semuanya. Demikian video tentang bekam basah dari saya. Silahkan kalian belajar dengan baik dan kita sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kali ini saya akan menjelaskan tata cara praktek pembekaman teknik menggunakan bekam api. Ada alat-alat yang perlu disiapkan. Yang pertama kaping bekam api. Ini memang berbagai ukuran yang saya siapkan. Ini ada ukuran 3, seperti ukuran 4, ukuran 5 ini. Tergantung posisi tubuh yang akan dibekam ya. Kemudian ada kasa. Kemudian ada alkohol semprot, ini penting, bukan alkohol yang celup seperti tadi. Kemudian ada minyak zaitun, kemudian ada korek api, dan ada korentang. Korentang ini digunakan untuk menjepit kasa, yang dimana kasanya kita akan semprot dengan alkohol, kemudian kita akan bakar. Ini gunanya korentang. Nah, tutup korentang ini bisa digunakan untuk mematikan api dari alkohol tersebut. Itu prinsip penggunaan alatnya. Kita langsung saja mengaplikasikan teknik bekam api ini pada pasien kita. Kita lakukan penyemprotan pada kasa ini ya. Bisa menggunakan spiritus, bisa menggunakan alkohol ya. Kemudian kita siapkan pasiennya dengan menggunakan minyak zaitun. Berapa tetes saja. Nanti dengan menggunakan set bekam api ini kita juga bisa melakukan teknik bekam luncur ya. Oke, kita bakar. Oke, apinya berwarna biru, sangat terlihat jelas sekali. Ini jangan sampai menyentuh bagian dari bibir kapingnya ya. Kalau kasanya menyentuh bibir kaping akan terjadi sisa dari kasa tersebut yang mengakibatkan nanti bisa menempel pada kulit pasien yang akan menimbulkan rasa terbakar. Setelah kita bekam luncur, kita bisa lakukan bekam api seperti ini. Biarkan sampai vakum seperti ini. Titiknya hampir sama dengan yang kita gunakan untuk bekam basah. Oke, kita lengkapi di beberapa titik di bawah ini. Jadi seperti inilah yang dilakukan pada proses pembekaman api. Selama sekitar 10 menit. Sambil menunggu 10 menit dapat kita lakukan penghangatan di atas kaping api seperti ini ya. Jika apinya sudah padam, dapat kita nyalakan kembali ya, sampai terasa hangat ya. Untuk mengambil set kaping api ini kita bisa buka dari bawah ini ya. Jadi jangan ditarik, tapi kita kasih udara masuk supaya vakumnya menjadi terisi udara. Kemudian kita lakukan pembersihan. Sisa minyak tadi, karena ini memang tidak ada invasif ya, jadi tidak ada darah yang keluar. Jadi cukup prinsipnya adalah dengan teknik bersih ya. Sekian teknik bekam api yang sudah saya contohkan, dan teman-teman bisa mempraktekannya sendiri sementara saat ini di rumah. Dan sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.